Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita yang mengurapimu, Tuhan. Biarlah demikian hati kami yang senantiasa menanti-nantikan Engkau, Tuhan. Seperti wanita yang mengurapimu, Tuhan. Demikian kami memberikan hidup kami kepadamu di dalam nama Yesus, Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan hadirat-Mu, Tuhan. Ketika kami menyembah Engkau, Tuhan.
Kami merasakan kekuatan baru. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi saudara. Biarlah kita menjadi seperti wanita itu yang mengurapi kaki Yesus. Dia seorang wanita yang mengurapi, yang memberikan semua yang berharga di dalam kehidupannya kepada pribadi Yesus. Bagi dia, Yesus adalah pribadi yang begitu berharga juga bagi dia. Ketika seorang menganggap pribadi yang dia sembah itu berharga dan mulia, dia akan memberikan yang terbaik, yang juga lebih banyak daripada dia. Saudara masih ingat tentang persembahan seorang janda? Dia memberi 2 peser duit. Sedikit menurut pandangan orang, tetapi banyak menurut pandangan Yesus karena dia memberi dari semua yang ada padanya. Dan kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini tentang seorang perempuan yang memberikan sesuatu yang sangat berharga di dalam dia. Dan dengan ini Tuhan mengatakan setiap orang akan mengingat akan dia oleh karena apa yang dia lakukan. Satu pemberian yang terbaik yang dia berikan kepada Tuhan. Markus 14 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Sebab mereka berkata, jangan pada waktu perayaan supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata kepada seorang yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tapi Yesus berkata, biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik karena Yesus. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini dikatakan bahwa menjelang hari mereka menangkap Yesus, mereka ingin menangkap dia diam-diam. Tetapi di situ di rumah Simon si Kusta sedang duduk makan, Yesus datang seorang perempuan. Perempuan ini tidak dikatakan siapa namanya, tetapi di dalam Yohanes 11 dikatakan bahwa dia bernama Maria yang mengurapi kaki Yesus. Dia membawa buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni. Jadi karena dia murni, belum dicampur, nilainya itu sangat berharga. Menurut murid yang ada di situ dikatakan itu harganya 300 dinar, itu sangat mahal. Mending kita jual, diberikan kita kasih kepada orang miskin. Tetapi orang ini tidak disebutkan siapa dan diketahui ternyata dia bernama Yudas, dan ternyata Yudas adalah orang yang suka menggunakan uang kas untuk keperluannya pribadi. Jadi dia bukan dengan maksud yang baik, tetapi sesungguhnya karena dia menyayangkan uang itu. Nah, saudaraku yang diberkati, tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik kepadaku, karena orang-orang miskin selalu ada padamu, kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendaki, tetapi aku tidak selalu ada padamu. Ini berbicara tentang bagaimana Yesus menjelang hari kematian, dia sangat menghargai perempuan yang mengurapi kaki Yesus. Dia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya, dia telah meminyakinya sebagai persiapan untuk penguburan Yesus. Sesungguhnya apa yang dia lakukan akan dikenang oleh seluruh dunia, karena itu apa yang dia lakukan itu sungguh sangat berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, perempuan yang meminyaki kaki Yesus. Di sini kita melihat bahwa Yesus memperhitungkan seorang yang memberi dari apa yang ada padanya. Seorang yang menghargai dan melakukan apa yang terbaik dalam hidupnya. Saudara, Tuhan menghendaki satu penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Penyembahan selalu berbicara tentang totalitas. Penyembahan berbicara tentang sikap hati. Penyembahan berbicara tentang pemberian. Penyembahan berbicara tentang satu hal yang berharga. Ketika kita value orang yang kita cintai, maka kita akan memberikan value juga dari diri kita. Dan perempuan ini begitu menghargai Yesus sehingga apa yang ada padanya yang sangat berharga kepada dia berikan kepada Yesus. Nah, saudara, Tuhan sangat jatuh hati dengan pola seperti ini. Tuhan sangat jatuh hati dengan pola penyembahan yang memberikan yang terbaik. Saudara, tidakkah kita akan menghargai seseorang yang sudah mengampuni kita? Perempuan ini adalah perempuan yang berdosa. Makanya
Ketika dosamu sedikit, engkau bersyukur sedikit. Tetapi kalau dosamu banyak, engkau bersyukur jauh lebih banyak. Dan perempuan ini adalah seorang yang merasa dia diampuni, dia dikasihi. Makanya dia memberikan value-nya yang terbaik untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, sudahkah kita mengucap syukur? Ketika kita sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan, kita tahu bahwa kita sudah menerima semua yang tidak sanggup kita bayar dengan nyawa kita sendiri. Satu pengampunan, satu belas kasihan. Dan wanita ini begitu menghargai Yesus. Saudaraku, di dalam Yohanes 11 ayat 1 hingga 3 di terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, pada waktu itu teman Yesus yang bernama Lazarus sedang sakit. Dia tinggal bersama dua saudarinya yaitu Maria dan Marta di kampung Betania dekat Yerusalem. Maria ini dikatakan yang akan meminyaki kaki Yesus dengan minyak harum dan mengusapnya dengan rambutnya. Jadi kedua saudari Lazarus menyuruh orang pergi menemui Yesus untuk memberi kabar, Tuhan, sahabatmu yang kau kasih sedang sakit. Dan di Firman Allah yang hidup, terjemahan Firman Allah yang hidup, Maria adalah wanita yang akan menuangkan minyak wangi di kaki Tuhan Yesus serta mengusapnya dengan rambutnya. Jadi saudaraku yang diberkati, Maria ini adalah perempuan yang ada di kisah di Markus 14 ini, saudaraku. Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Maria ini adalah seorang yang sangat mengasihi Yesus. Dan dia sangat berupaya memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku, ketika kita diampuni, tentu kita juga bersyukur. Di dalam Lukas 15 ayat 7 berkata, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Saudara, seorang yang memerlukan pertobatan, dia akan sangat bersyukur dengan pengampunan belas kasihan yang diberikan kepada Yesus. Dan Maria dikatakan di dalam Yohanes 11, di dalam Yohanes 12, dia adalah seorang yang sangat-sangat mengasihi Yesus. Di dalam ayat-ayat yang lain, dikatakan juga Maria adalah seorang yang dibebaskan dari roh-roh jahat. Nah, saudaraku yang diberkati, ketika seorang diampuni, dia akan bersyukur. Ketika dia bersyukur, besar kecilnya ucapan syukur yang dia kembalikan kepada Tuhan, itu akan kelihatan dari caranya menyembah. Saudara, orang yang bersyukur, itu akan kelihatan dari caranya dia mengembalikan kepada Tuhan. Orang yang diampuni, dia akan bersyukur dan dia memberikan segala sesuatu yang nampak dari pujian penyembahan yang dia kembalikan kepada Tuhan. Dan ternyata Maria adalah seorang yang dibebaskan, Maria adalah seorang yang diampuni, Maria adalah seorang yang dilepaskan dan diberikan belas kasihan oleh Tuhan. Dan bagaimana caranya mengembalikan ucapan syukur? Dia meminyaki kaki Yesus. Bahkan dikatakan bahwa Maria itu ketika dia meminta supaya Tuhan memulihkan keadaan saudaranya Lazarus, maka masjulah hati Yesus. Jadi ada sesuatu di dalam diri Maria ketika dia menyembah, dia meminyaki kaki Yesus, dia sanggup menggerakkan hati Tuhan oleh belas kasihan. Maria dan Marta. Maria adalah seorang yang suka duduk di kaki Yesus. Maria adalah seorang yang suka meminyaki kaki Yesus dengan rambutnya. Maria ketika dia meminta supaya Yesus menyembuhkan Lazarus, dia menangis di kaki Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapakah Maria? Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Saudara, kita belajar dari Maria. Dia adalah seorang yang sangat bersyukur. Dia adalah orang yang sangat tahu diri bahwa dia dikasihi dan diampuni Tuhan. Maria adalah seorang yang suka duduk di kaki Tuhan. Maria adalah seorang yang suka memberi dari pemberian yang terbaik. Maria adalah seorang yang suka berdoa. Ketika dia berdoa, dia menghibah sehingga Tuhan mendengarkan doa-doanya. Saudaraku, mari kita belajar pola penyembahan seperti yang dilakukan Maria. Pertobatan yang dia lakukan. Pertobatan yang dia lakukan bukanlah satu kepura-puraan. Pertobatan yang dia lakukan adalah dia menyesali dosa-dosanya dan dia menyadari bahwa dia diampuni, dia menyadari bahwa kasih Tuhan begitu besar dan dia mengembalikan segala rasa syukurnya dari harta yang ada padanya. Saudara, 300 dinar dikali 200.000 per hari, upah dinar sehari, itu sekitar 60 juta, saudara. Berarti minyak yang dia curahkan, itu minyak yang murni, itu minyak yang cukup banyak, sanggup dituangkan di kaki Yesus. Sudahkah saudara bersyukur akan pertobatanmu dan bagaimana Tuhan mengampuni dosa-dosamu? Saudara, kalau kita bertobat itu hal yang biasa. Tetapi ketika kita bersyukur, kalau kita sudah diampuni, itu hal yang luar biasa. Dan pengampunan itu kita angkat hati kita menjadi sebuah penyembahan yang sangat berkenan. Saudaraku yang diberkati,
Saudaraku yang diberkati, dari Maria kita belajar bahwa seorang yang menghargai pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus. Dia menyadari dia adalah seorang yang diampuni dosa-dosanya. Dan dia menyadari bahwa kasih Tuhan begitu besar. Dan dia menyadari bahwa semua yang ada padanya dia kembalikan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Dan dia menyadari bahwa Yesus satu-satunya pengharapan. Ketika dia meminta bagaimana Yesus menyembuhkan saudaranya yang sudah mati, sesungguhnya dia menggerakkan dengan hatinya. Dan ketika dia memberikan yang terbaik dengan duduk di kaki Tuhan, Marta sibuk melayani, tetapi Maria duduk di kaki Tuhan. Jadi saudara, begitu dia menaruh value yang begitu tinggi dengan hubungannya kepada Tuhan, itu sebabnya selalu dikatakan, biarlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Dan saudara, bukankah Maria juga yang menantikan Yesus ketika dia bangkit? Mereka lah yang pertama kali melihat bagaimana Yesus bangkit. So, bagaimana saudara penilaian saudara tentang sikap hati Maria? Dia seorang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Amin. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Maria tahu bahwa dia sungguh-sungguh membutuhkan pertobatan. Dan oleh karena gembiranya, sukacitanya, dia kembalikan segala syukurnya kepada Tuhan. Dia menjadi seorang penyembah yang luar biasa. Amin. Mari saudaraku yang diberkati, kita berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan kita sudah diampuni. Bapak, terima kasih kami sudah diampuni, dan biarlah ketika kami merasakan kebaikan-Mu, kami tahu bagaimana mengembalikan yang terbaik. Karena semua yang Engkau berikan kepada kami itu sudah sungguh sangat luar biasa. Ketika kami mengembalikan segala syukur kami, itulah yang akan mengubah kami menjadi seorang penyembah yang berkenan. Itu sebabnya Tuhan berkata-kata kepada perempuan Samaria, sudah tiba saatnya sekarang, penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Maria telah menjadi seorang penyembah yang berkenan, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, dan dia tidak selesai sampai dia melihat bagaimana Yesus bangkit dari Bapa di surga, di dalam nama Yesus, Engkau kiranya memberkati kami agar menjadi seorang penyembah yang berkenan kepadamu. Kami angkat tangan Tuhan, pada hari ini kiranya kami memiliki hati seperti yang kami belajar, seorang yang sangat tahu bersyukur, seorang yang memberikan yang terbaik, hartanya untuk dia kembalikan kepada hormat dan kemuliaan Tuhan. Dan dia tidak berhenti sampai di situ. Dia memiliki satu sikap doa, menantikan Tuhan, suka duduk di kaki Tuhan. Bahkan dia sampai pada hari kematian Yesus, dia selalu ada di sana dan dia menemukan bahwa Yesus bangkit. Tuhan, terima kasih kami belajar dari Maria, sikap hati seorang penyembah yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur, kami mohon berkat Tuhan. Kiranya kasih, sukacita, damai sejahtera yang daripada Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kami. Kami memiliki hati seperti Maria, hati yang lembut, hati yang bersyukur, hati yang menyembah, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang menanti-nantikan Tuhan, dan hati yang selalu berharap pada kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, dan hati yang senantiasa berharap bahwa kita juga sama-sama bangkit bersama dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan Engkau damai sejahtera, menjadi pribadi-pribadi yang suka akan keintiman dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.